PSSI mengumumkan Cesar Meilan sebagai pelatih performa fisik tim nasional Indonesia pada Minggu. Penunjukan ini ditujukan untuk memperkuat fondasi kebugaran dan performa skuad Garuda di bawah arahan pelatih kepala John Herdman. Dalam keterangan resmi PSSI di Jakarta, disebutkan bahwa kehadiran Meilan sekaligus menandai kembalinya kerjasama panjangnya dengan Herdman. Keduanya telah berkolaborasi lebih dari 1 dekade di level sepak bola internasional, termasuk bersama tim nasional Kanada. Penunjukan Meilan menjadi bagian dari langkah strategis PSSI dalam membangun sistem pembinaan fisik timnas berbasis sains modern, analisis data performa, serta integrasi medis. Meilan akan berperan sebagai arsitek utama dalam pengelolaan kebugaran, kekuatan, dan daya tahan fisik para pemain timnas Indonesia. Cesar Meilan dikenal luas sebagai ilmuwan olahraga dan pelatih strength and conditioning berstandar Olimpiade. Reputasi Meilan di tingkat global semakin kuat setelah ia dinobatkan sebagai Canada Sport Scientist of the Year 2021. Ini sebuah penghargaan prestisius bagi tokoh yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan performa atlet elit di Kanada. Kabar menggembirakan datang dari benua Eropa pada akhir pekan ini, Minggu. Kevin Dix tampil dingin saat membantu Borussia Mönchengladbach pesta gol di Bundesliga Jerman. Sementara Justin Hubner menjadi pahlawan penyelamat Fortuna Sittard lewat gol debut dramatis di Eredivisie Belanda. Di ajang Bundesliga, Kevin Dix menunjukkan ketenangannya sebagai pemain berpengalaman. Bek sayap 29 tahun itu berkontribusi 1 gol dalam kemenangan telak Borussia Mönchengladbach 4-0 atas Augsburg di Stadion Borussia Park. Tendangan Dix tak mampu dihalau kiper Finn Dahmen. Ini menjadi gol kedua Gladbach setelah kemenangan ini mendongkrak posisi Mönchengladbach ke peringkat 10 klasemen Bundesliga dengan 19 poin. Beralih ke Liga Belanda, drama terjadi di Stadion De Adelaarshorst. Laga antara Go Ahead Eagles versus Fortuna Sittard yang berakhir imbang 2-2 menjadi panggung bagi Justin Hubner. Sittard nyaris pulang dengan tangan hampa setelah tertinggal 1-2 hingga menit ke-90. Namun, Hubner muncul sebagai juru selamat. Pada masa injury time, bek pinjaman dari Wolves ini melepaskan tembakan akurat memanfaatkan umpan Alen Halilovic. Gol tersebut sangat spesial karena merupakan gol debut Hubner bagi Fortuna Sittard setelah 13 penampilan. Preman lini belakang timnas Indonesia ini tampil penuh 90 menit dengan catatan impresif. Pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, telah tiba di tanah air pada Sabtu 10 Januari 2026. Juru taktik asal Inggris tersebut dijadwalkan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik melalui jumpa pers di Jakarta pada Senin besok, 12 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. PSSI menyebut penunjukan Herdman sebagai pelatih kepala menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. Pelatih berusia 50 tahun itu dipilih karena memiliki rekam jejak mentereng yang selaras dengan target Indonesia meloloskan diri ke Piala Dunia. Herdman merupakan satu-satunya pelatih di dunia yang sukses membawa tim nasional putra dan putri lolos ke putaran final Piala Dunia. Di sektor putri, ia sukses mengantar Selandia Baru ke Piala Dunia 2007 dan 2011, serta menyabet medali perunggu Olimpiade 2 kali beruntun pada 2012 dan 2016. Sementara di sektor putra, prestasi monumental ia torehkan saat membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar setelah absen selama 36 tahun, sekaligus melesatkan peringkat FIFA Kanada dari posisi 77 ke 33 dunia. Ujian pertama John Herdman bersama skuad Garuda dijadwalkan berlangsung pada ajang FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat jeda internasional, 23 hingga 31 Maret 2026. Selain kualifikasi dan laga persahabatan, Herdman juga akan memimpin timnas Indonesia. Timnas Indonesia dilaporkan akan menggunakan apparel terbaru mulai tahun ini, meninggalkan Erspo. Timnas Indonesia memasuki musim ketiga dengan apparel asal Indonesia yakni Erspo. Selama 2 musim, pasukan Garuda telah memiliki 2 jersey buatan Erspo. Namun untuk tahun 2026 dan kedepannya, Timnas Indonesia dikabarkan akan memilih apparel baru. Sejumlah laporan menyebutkan apparel asal Spanyol yakni Kelme menjadi kandidat terkuat apparel timnas Indonesia berikutnya. Diketahui, Kelme merupakan apparel asal Spanyol yang berfokus pada pakaian olahraga termasuk sepak bola. Sejumlah klub di Liga Spanyol dan Liga Inggris diketahui menggunakan jasa Kelme. Sebut saja Espanyol di Liga Spanyol dan Watford, klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris juga menggunakan Kelme. Untuk level tim nasional, Timnas Jordania, Lebanon, dan Bosnia menggunakan apparel Kelme.
Laporan akun berita sepak bola Wall Pass Journal menyebutkan peresmian penggunaan Kelme akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun Timnas Indonesia akan segera menggunakan jersey terbaru di laga FIFA Matchday pada bulan Maret mendatang. Meski demikian, sampai saat ini pihak PSSI belum mengumumkan jersey terbaru dan kerjasama apparel Timnas Indonesia. Hingga saat ini, Erspo masih menjadi apparel resmi dan penyedia jersey Timnas Indonesia. Bocoran lawan Timnas Indonesia di FIFA Series diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Indonesia akan jadi satu dari 9 tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan dihelat bulan Maret mendatang. FIFA Series adalah turnamen kecil yang diikuti oleh 4 negara dari konfederasi berbeda-beda yang dilangsungkan di jeda internasional. Pertama kali diadakan pada tahun 2024 lalu, edisi kedua pada tahun 2026 ini akan dihelat pada 23-31 Maret 2026 di 9 negara tuan rumah. Ajang ini akan jadi kesempatan negara yang ikut serta termasuk Indonesia untuk menjajal kekuatan negara-negara dari benua lain. Soal siapa saja lawan Indonesia di FIFA Series 2026 nanti, hingga kini FIFA belum mengumumkan. Akan tetapi, sedikit bocoran diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Mudah-mudahan akan ada negara yang besar. Yang pasti ranking FIFA 100 besar, ujar Arya. Ajang ini akan jadi ajang pertama pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menilai bahwa FIFA Series 2026 ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Ini juga menempatkan Indonesia dalam peta sepak bola global sebagai negara yang dipercaya mampu menyelenggarakan event resmi FIFA. Teka-teki mengenai kapan suksesor Patrick Kluivert akan diperkenalkan secara resmi ke publik akhirnya menemui titik terang. PSSI telah menjadwalkan agenda perkenalan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Senin, 12 Januari 2026. Kepastian ini menyusul kedatangan Hartman di Indonesia pada Sabtu, 10 Januari 2026. Pria 50 tahun itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta bersama keluarganya. Meski sempat luput dari pantauan media karena keluar melalui jalur VIP, kedatangannya memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan di kursi kepelatihan Garuda kini memasuki babak akhir. PSSI secara resmi telah menyebar undangan kepada awak media untuk menghadiri konferensi pers yang akan menjadi panggung pertama Hartman di depan publik Indonesia. Acara prestisius tersebut direncanakan berlangsung di Ballroom 1, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Senin 12 Januari 2026, mulai pukul 9 WIB hingga selesai. Dalam sesi peresmian besok, Hartman diharapkan memaparkan visi dan misinya dalam membangun pondasi kuat bagi timnas senior maupun kelompok umur U23. Tugas berat menanti pelatih yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 tersebut, terutama setelah kegagalan Indonesia di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya. Sebelum menghadiri acara peresmian besok pagi, John Hartman diyakini sudah mulai bekerja secara senyap. Sekadar informasi, Hartman ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Pria asal Konset itu menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat PSSI usai gagal membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Hartman punya rekam jejak bagus sebagai pelatih tim nasional. Ia tercatat pernah membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 yang jadi momen bersejarah sepak bola Kanada karena jadi yang pertama setelah 36 tahun. Joy Pelupesi siap berjuang untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Timnas akan menghadapi era baru di bawah komando pelatih John Hartman mulai tahun ini. Demi mendapatkan komposisi baru, tentu John akan mencari pemain-pemain yang sesuai dengan gaya bermainnya. Tentunya performa pemain di Liga akan jadi pertimbangan jelang berlaga di FIFA Series pada bulan Maret nanti. Hal ini yang membuat mereka akan bersaing demi kembali masuk dalam radar Timnas. Joy menjelaskan bahwa tahun 2025 lalu harus dilewati dengan beberapa momentum yang berat, terutama saat Timnas akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tumbang dari Arab Saudi dan Irak.